Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Ibu-ibu yang saya muliakan, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah senantiasa meliputi diri kita dan keluarga kita dengan kurnia dan kenikmatannya. Oleh karena itu, marilah ibu-ibu kita menyadari, menginsafi dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kita semua dari alam jahiliyah kepada alam Islam yang terang benderang. Ibu-ibu yang saya muliakan, judul pengajian kita pada pagi hari ini adalah Hifdzul Furuj. Saya kira ibu-ibu sudah ngertos nggih artinya nggih. Sudah googling ya. Mbah Google bisa ditanya ya. Itulah artinya. Saya sengaja memilih ini ya. Memilih judul Hifdzul Furuj itu adalah ya karena saya ingin memberi atau menyampaikan pengajian itu yang saya menduga bahwasanya ibu-ibu belum pernah mendapatkannya, belum pernah mendengar pengajian tentang topik ini. Betul apa betul? Pernah belum? Kalau pernah saya pulang. Saya sadar sebentar lagi Ramadan, gitu. Loh kok nggak bicara tentang Ramadan gitu? Saya khawatir kalau bicara tentang Ramadan tuh nanti bosan ya. Ramadan ya pokoknya kita berpuasa kan ya, dan seterusnya. Jadi saya memilihkan judul yang insya Allah penting, insya Allah nggak saru. Nggak saru ya. Nanti coba buktikan apakah ini saru atau tidak ya. Porno atau tidak. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi judul kita pada pagi hari ini adalah tentang Hifdzul Furuj, yaitu menjaga kemaluan. Ya, nyun sewu. Ya, tentang menjaga kemaluan. Pertanyaan pertama, ibu-ibu adalah apa artinya menjaga kemaluan? Ya. Kemaluan itu di dalam bahasa Arab itu disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran, yaitu furuj ya. Itu adalah plural, jamak ya. Singularnya adalah farjun, yaitu kemaluan. Nah, dalam Al-Quran furuj itu ternyata adalah dipakai bukan hanya untuk perempuan ya. Kita farjun itu kita terjemahkan faraj atau farji ya. Itu untuk perempuan gitu. Tapi ternyata farjun dan furujun itu adalah untuk laki-laki dan perempuan. Kemaluan laki-laki dan perempuan ya. Bahasa kita saja yang mengatakan farji atau faraj itu adalah itu kemaluan perempuan. Kalau laki-laki namanya lain lagi, ya. Tapi dalam Al-Quran itu disebut berulang-ulang kali, itu adalah untuk laki-laki dan perempuan.
Nah, kemudian seperti kata-kata kemaluan juga, kata-kata kemaluan itu adalah untuk laki-laki dan perempuan ya. Kalau kita menyebutkan satu istilah tertentu, itu mungkin itu hanya laki-laki saja. Katakanlah kita menyebut pistol, itu untuk laki-laki itu. Kalau dompet, itu untuk perempuan. Ya, ini istilah baru nggih. Panjenengan mungkin baru tahu. Ada pistol, ada dompet. Ibu-ibu yang saya muliakan, arti hifdzul furuj itu adalah memelihara kemaluan, menjaga kemaluan. Maksudnya apa? Menjaga dari apa? Ya, yaitu memelihara dan menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti katakanlah berzina, ya. Zina itu adalah kesalahan ya dan dosa yang dilakukan oleh kemaluan, ya. Liwat, sodomi ya, atau katakanlah perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ya, itu adalah juga kejahatan dari segi kemaluan. Termasuk kejahatan kemaluan yang kita menjaganya adalah memamerkan, ya. Jadi pamer kemaluan itu adalah memalu-malukan, ya. Memamerkan kemaluan, ya. Seharusnya kemaluan itu kita tutup, kita jaga, ya, karena kemaluan itu adalah aurah. Kita di dalam Islam mempunyai istilah aurah atau aurat, ya. Bahasa kita aurat, ya. Nah, auratnya laki-laki, auratnya perempuan kita semua sudah tahu. Dan aurat yang paling mughalladhah, aurat yang paling berat, ya, yang harus sekali ditutupi adalah kemaluan, ya. Jadi aurat kita, ya, laki-laki dari pusat sampai dengkul, ya. Kalau perempuan semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Semua ini adalah aurat, dan aurat yang paling mughalladhah itu adalah kemaluan. Saya kira bukan hanya Islam yang ingin menjaga kemaluan itu. Dalam agama-agama lain, ya, dalam budaya yang lain, budaya-budaya barat umpamanya yang suka telanjang itu semua ditutupi kecuali, ya, kecuali kemaluannya, ya. Jadi kemaluan tetap mesti ditutup, ya, meskipun mereka itu suka telanjang begitu. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi maksud hifdzul furuj itu adalah menjaga dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh, ya, kita lakukan dengan kemaluan kita, yaitu seperti berzina, ya, liwat, mempamerkan kepada orang lain, ya, dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita ini harus dekat dengan mulutnya. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus menjaga kemaluan kita? Ada beberapa alasan, ibu-ibu yang saya hormati, mengapa kita harus menjaga kemaluan kita. Yang pertama adalah kemaluan itu kalau kita renungkan ternyata adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Tanpa pilih kasih, semua kita alhamdulillah diberi kemaluan. Karena fungsi kemaluan itu sangat-sangat vital bagi kehidupan kita. Yang pertama, nyun sewu, kemaluan itu adalah untuk buang air kecil, gitu. Bayangkan kalau ibu-ibu nggak punya kemaluan, gimana buang air kecilnya? Tiap hari minum, apakah bisa minum kemudian kemana larinya? Minuman kita itu kalau tidak kita buang, ya, melalui kemaluan. Zaman dahulu ada seorang raja tidak bisa buang air kecil
beberapa hari, wah sudah kelimpangan, sakitnya bukan main. Sakit, tuh gimana nih? Kok bisa berubah? Sakit sudah Bu. Oh. Jadi kelimpangan ya, seorang raja tidak bisa buang air sudah beberapa hari. Akhirnya dia memberikan pengumuman, siapa yang bisa mengobati sehingga saya bisa buang air, separuh kerajaan untuknya. Bayangkan, separuh kerajaan itu diberikan kepada orang yang bisa mengobati raja itu supaya bisa buang air. Jadi betapa nikmatnya kita mempunyai kemaluan bisa buang air. Dengan kemaluan kita bisa ya. Gimana? Baterainya mungkin Bu. Jadi dengan kemaluan ya kita bisa ya, nyon sewu ibu-ibu bisa untuk ya nifas ya, bisa untuk haid ya. Darah kotor yang ada di tubuh ibu-ibu kalau tidak dikeluarkan itu menurut kajian adalah bisa membuat penyakit ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagi kaum Hawa adalah haid ya pada ibu-ibu yang masih belum menopause ya. Jadi bayangkan kalau kita tidak bisa mengeluarkan darah yang kotor itu. Dan penting sekali ya, perlu kita ketahui bahwasanya kita semua ini berada di atas muka bumi adalah karena apa? Ya, dilahirkan oleh ibu. Ya, melahirkannya adalah melalui kemaluan. Ya, itu jadi kalau nggak punya kemaluan, bagaimana lahirnya? Apakah ibu-ibu mau untuk sesar tiap melahirkan kemudian di matur nuwun moga-moga. Ya. Jadi apakah ibu-ibu mau untuk sesar ya setiap melahirkan? Itu kan berat sekali sesar, sudah biaya mahal, kemudian sangat-sangat menyakitkan ya. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, dengan ya, kemaluan itu manusia itu terus wujud sampai insya Allah kiamat. Tanpa kemaluan maka manusia ini bisa pupus, tidak ada lagi yang namanya manusia ya, karena tidak bisa beranak pinak ya. Bagaimana akan beranak pinak kalau tidak mempunyai saluran untuk memasukkan dan mengeluarkan itu. Lebih penting lagi Bapak Ibu yang Bapak nggak ada ya. Lebih penting lagi ibu-ibu yang saya hormati ya. Dengan kemaluan itu kita tahu jenis kelamin kita. Jenis kelamin ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya laki-laki, ibu-ibu adalah perempuan, itu adalah anugerah dari Allah. Allah sudah memilihkan. Allah tidak salah pilih ya untuk menentukan saya laki-laki, ibu-ibu adalah perempuan. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang bincong itu kata-kata tersalah raga, tersalah badan ya. Badannya laki-laki tapi ya jiwanya perempuan gitu. Itu salah besar seperti itu. Jadi ya, jenis kelamin itu adalah anugerah dari Allah. Dalam Islam jenis kelamin itu hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin lainnya. Tapi orang-orang Barat hari ini membuat jenis kelamin yang ketiga, yaitu male, female, others dan lainnya. Hari ini di Barat itu kalau nulis formulir ya, ada nama siapa, alamatnya bagaimana, jenis kelaminnya itu ditulis tiga, male laki-laki, female perempuan, others lainnya. Apa maksudnya lainnya?
Itulah transgender, yaitu orang laki-laki yang mengubah dirinya jadi perempuan atau perempuan yang mengubah dirinya jadi laki-laki. Itulah others. Padahal dalam Islam others tidak ada. Ya. Kita memang hanya laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, ketika seorang bayi lahir, apa pertama kali yang dilihat oleh para bidan? Apa? Pertama adalah kelamin. Kelamin siapa? Kelamin ibu dong. Betul nggak? Masa nggak dilihat? Kedua, ketika bayi lahir itu yang dilihat adalah wajah bayi. Betul? Yang ketiga barulah alat kelaminnya. Karena semuanya akan tertanya-tanya, ini bayi laki-laki atau bayi perempuan. Melihatnya apa? Kelamin, ya, alat kelaminnya. Jadi kemaluannya itu dilihat supaya ya ketahuan ini laki-laki atau perempuan. Karena setelah itu hukumnya ya, kalau laki-laki ya nanti kemudian apa itu ada akikohnya, ya kan? Ada adzan, ada akikoh, kemudian dipakai baju. Nanti seterusnya ya dididik sebagai seorang laki-laki. Kalau perempuan maka dididik sebagai seorang perempuan. Itulah ya pentingnya jenis kelamin kita. Dan jenis kelamin kita itu banyak sekali ditentukan oleh kemaluan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kemaluan itu adalah anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan pertama kita harus menjaga ya kemaluan kita, karena itu anugerah. Anugerah itu harus kita jaga. Anugerah itu harus kita syukuri, dan cara mensyukurinya adalah dengan menjaga alat kelamin kita itu atau kemaluan kita. Yang kedua, ibu-ibu yang saya hormati, mengapa kita harus menjaga kemaluan kita? Karena menjaga kemaluan itu adalah salah satu sifat dari sifat orang-orang yang beriman, yang dianggap sukses di pandangan Allah. Jadi menurut pandangan Allah, orang yang beriman yang sukses di dunia dan di akhirat, itu salah satu kriterianya adalah menjaga kemaluan. Itulah firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah, sukseslah orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizakati fa'ilun. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Jadi di antara sifat orang-orang yang beriman yang sukses itu adalah kalau sholat khusyuk, ya, kalau ada perkara yang tidak baik dia meninggalkannya. Kalau zakat dia membayar zakat. Kemudian mereka itulah orang-orang yang menjaga kemaluan. Tapi menjaga kemaluan itu kemudian diberikan oleh Allah SWT pengecualian, kecuali dari pasangannya. Jadi kalau pasangan kita ingin usik-usik dengan kemaluan kita, ya jangan dihalang-halangi. Ya, nah, karena itu halal. Yang halal itu adalah dengan pasangan kita, ya, atau dengan hamba sahaya kita. Nah, ini zaman dahulu Bapak Ibu, nggih. Yang zaman dahulu hamba sahaya itu adalah seorang majikan seperti saya, kalau mempunyai hamba sahaya, budak gitu ya, budak yang perempuan itu boleh saya gauli tanpa saya nikahi, ya, tanpa akad nikah boleh, karena itu adalah seperti barang saya. Tapi begitu saya gauli dia hamil, maka dia itu sudah tidak boleh dijual belikan lagi.
diperjualbelikan. Kemudian kalau punya anak, anaknya itu jadi anak orang merdeka. Nah, itu masalah perhambaan. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah bahwasanya kita yaitu hendaknya menjaga kemaluan kita, karena itu adalah sifat orang-orang yang beriman, kecuali dari pasangan kita. Nah, ini yang seringkali nyon sewu banyak tidak diperhatikan oleh ibu-ibu adalah kebutuhan bapak-bapak. Ketika bapak-bapak minta jatah, dihalang-halangi, kesel, lagi loro, lagi sibuk, macam-macam alasan. Inilah yang menyebabkan terjadinya kegoncangan di dalam rumah tangga. Perselingkuhan, ibu-ibu yang saya hormati mungkin lebih tahu ya, di masyarakat kita perselingkuhan itu banyak sekali terjadi. Apa sebabnya? Karena tidak puas di dalam rumah, ya. Jadi nyon sewu, ibu-ibu perlu perhatikan masalah ini, ya, karena ya perselingkuhan itu terjadi karena bapak-bapak itu ya tidak puas ya dengan yang di rumah, ya. Jadi itulah ya hendaknya kita perhatikan, ya. Ya, jadi dalam suratnya Al-Mu'minun itu menjelaskan sifat orang yang beriman itu adalah yang bisa menjaga kemaluannya kecuali dari pasangannya. Kemudian alasan ketiga mengapa kita harus menjaga kemaluan kita, ternyata ibu-ibu, menjaga kemaluan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan dengan firman-Nya, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman di kalangan laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Duh, ini kepada orang laki-laki. Bagaimana dengan ibu-ibu? Apakah mereka dibiarkan, dibebaskan? Tidak. Di dalam surat tersebut ya Allah Subhanahu wa taala meneruskan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun, ya. Dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman di kalangan kaum perempuan, hendaknya mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi yang diperintahkan itu dua pihak. Laki-laki disuruh menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, perempuan juga demikian. Jadi ini adalah perintah dari Allah. Oleh karena itu kita sebagai ya orang-orang yang beriman, hendaknya kita menjaga kemaluan karena itu adalah perintah dari Allah. Yang keempat, alasan kita menjaga kemaluan, karena menjaga kemaluan berarti itu menjaga keturunan, ya. Keturunan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membedakan kita dengan binatang itu adalah dengan keturunan yang jelas, ya. Nasab itu adalah anugerah dari Allah, ya. Tidak bisa kita perolehi kecuali dengan pernikahan dan melakukan hubungan suami istri dalam kerangka pernikahan yang sah. Itu baru bisa dinasabkan. Seperti saya Muhammad Ihsan bin Suryan Syah Bajuri, itu jelas-jelas ayah saya yang sah, ya, karena dalam pernikahan yang sah, ya, dapat saya. Demikian pula ibu-ibu, ya. Tapi kalau ada orang berhubungan kelamin atau berhubungan suami istri padahal bukan suami istri, berhubungan suami istri tapi bukan suami istri, ya. Ini aneh istilahnya. Itu maka nanti kalau dia mendapatkan anak, anaknya tidak boleh dibinkan kepada laki-laki yang meniduri perempuan itu, ya, tidak boleh. Apalagi sekarang ini banyak sekali A dan B pacaran, A-nya kabur, ya, A dan B-nya hamil, ya.
pacaran sampai hamil, A-nya kabur, tidak bertanggung jawab, B dikawinkan dengan C, padahal dia sudah hamil, ya kan? Dikawinkan dengan si C. Nanti anaknya dianggap sebagai anak C. Kan aneh betul. Aneh sekali. Yang menghamili adalah A sudah kabur, kemudian dinikahkan dengan si C, malah C itulah yang disebut ayah dari si anak si A tadi. Ya, jadi ini adalah kekacauan nasabnya di dalam masyarakat kita karena tidak menjaga kemaluan. Ya. Jadi di dalam Islam, ibu-ibu yang saya hormati, ya, kita ada namanya maqasidus syariah, ya, maksud dan tujuan syariah. Maksud dan tujuan syariah itu adalah untuk menjaga ad-daruriyatul khams, yaitu 5 hal yang utama. 5 hal yang utama ini dijaga oleh syariat kita. Yang pertama adalah ad-din, agama, ya. Yang kedua adalah, ya, jiwa. Yang ketiga adalah akal. Yang keempat adalah keturunan. Dan yang kelima adalah harta. Jadi ini 5 hal yang asasi dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi kalau kita menjaga kemaluan, berarti kita menjaga keturunan. Karena keturunan itu di dalam Islam hanya bisa diperolehi dengan kita melakukan hubungan suami istri yang sah. Memang orang berzina bisa bisa mendapatkan anak, ya, tetapi itu adalah anak yang ilegal, ya, yang haram. Kita tidak mengatakan anak itu anak haram, ya, tetapi anak itu adalah anak yang lahir di luar pernikahan, ya, karena dilakukan hubungan suami istri padahal keduanya bukan suami istri, ya. Jadi kacau nanti nasabnya itu, ya. Kemudian yang kelima, sebabnya kita harus menjaga kemaluan adalah dengan menjaga kemaluan, ibu-ibu yang saya muliakan, berarti kita terselamat dari ancaman hukuman yang dahsyat. Kalau kita melakukan kejahatan kemaluan, ya, itu hukumannya dalam Islam luar biasa, yaitu katakanlah perzinaan, ya, berzina. Itu hukumannya sangat dahsyat, sampai dikatakan orang-orang barat ini hukuman barbar katanya. Kok sampai demikian? Ya karena orang berzina, padahal ini suka sama suka loh, bukan perkosaan. Kalau perkosaan kan orang itu ya memperkosa perempuan umpamanya itu dengan kekerasan, ya, dengan paksaan. Ini suka sama suka, itu dianggap sebagai dosa besar dan tindak pidana. Di dalam Islam, perzinaan itu bukan hanya dosa besar, tetapi dianggap tindak pidana, ya. Jadi perzinaan itu adalah tindak pidana. Artinya ada hukumannya di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Jadi hukumannya dunia dan akhirat, ya. Apalagi yang tidak bertaubat, ya kan. Jadi orang yang berzina itu, kalau dia berzina sedangkan dia itu adalah orang ghairu muhsan, belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah, terus dia berzina, maka hukumannya adalah apa? Cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, ya. Perzinaan itu berapa menit dilakukan, ibu-ibu? 2 jam. Perzinaan itu 5 menit, 10 menit selesai, ya. Tetapi hukumannya sangat dahsyat, yaitu dicambuk 100 kali dan asingkan selama 1 tahun. Itu yang belum pernah menikah. Yang sudah menikah sudah pernah merasakan nikmatnya
hubungan suami istri masih jajan di luar, nah ini, maka hukumannya adalah stoning until death, direjam sampai mati. Tahu direjam? Dilempar batu, bukan disetrum, bukan ditembak, bukan dipenggal kepalanya, bukan digantung, ya. Dalam Islam ada hukuman yang sangat dahsyat, yaitu ar-rajmu hattal maut, ya. Direjam sampai mati, lempar batu sampai mati. Kira-kira berapa kali lemparan itu baru mati, ya. Jadi itulah hukuman bagi orang-orang yang melakukan perzinaan, ya. Meskipun suka sama suka, itu dianggap di dalam Islam adalah kejahatan yang luar biasa, ya. Kenapa orang kok berzina? Ya tadi tidak bisa menjaga kemaluannya. Jadi kalau kita bisa menjaga kemaluan, maka kita akan terhindar dari hukuman seperti itu. Ibu-ibu, nyun sewu, kemarin hari Jumat siapa yang pernah mendengar khutbah saya di sini? Mungkin dari YouTube atau dari medsos? Sudah ya? Oke, kalau tidak mendengar saya mau tanya. Saya mau tanya ibu-ibu. Nabi pernah bersabda tentang ada dua hal yang paling menyebabkan seseorang itu masuk surga. Tolong sebutkan. Ada yang bisa? Apakah ya hal yang paling banyak menyebabkan orang-orang itu masuk surga? Nabi menyatakan yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian Nabi juga menyatakan ada dua hal yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Sekarang masuk neraka, ya. Apa dua hal itu? Pertama adalah mulut, yang kedua adalah kemaluan. Al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Itulah yang banyak membuat orang itu masuk neraka. Jadi hati-hati ibu-ibu, ya, jaga mulut, jaga kemaluan, ya. Dengan demikian maka insya Allah kita akan terhindar dari api neraka. Ya, kita tidak termasuk ya orang-orang yang masuk neraka karena kita tidak mampu untuk menjaga mulut dan menjaga kemaluan. Ya. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, mengapa kita harus menjaga kemaluan? Ada sebuah jaminan dari Nabi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup memberikan jaminan kepada umatnya, ya, untuk bisa masuk surga kalau kita semua ini bisa menjaga mulut dan menjaga kemaluan. Hadisnya berbunyi man yadmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atau wa ma baina fakhidaihi admanulahul jannah. Barang siapa di antara Anda semua yang bisa menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara dua janggut dan kumisnya. Apa yang ada di antara janggut dan kumis ibu-ibu? Mulut. Dan apa yang ada di antara dua kakinya, dan dalam riwayat lain disebutkan, dan apa yang ada di antara dua pahanya. Apa yang ada di antara dua paha? Kemaluan. Barang siapa yang bisa menjaga mulut dan kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. Nah, ini jadi jaminan Nabi. Ya, monggo Bu Ibu kalau ingin dapat jaminan Nabi, masih hidup
kita dijamin masuk surga, seneng banget nggih. Pokoknya ibu-ibu tenang saja, saya jamin masuk surga kalau bisa menjaga mulut dan bisa menjaga kemaluan. Ya. Jadi itulah ya ibu-ibu yang saya hormati, mengapa kita harus menjaga kemaluan kita. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjaga kemaluan. Ya, ini penting ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, hendaknya kita menutup aurat. Ya. Karena kemaluan itu mempunyai daya tarik yang luar biasa. Okay. Di dalam Islam kita mempunyai istilah aurat, sesuatu yang harus ditutupi, tidak diumbar, tidak diperlihatkan kepada orang-orang yang tidak punya hak untuk melihatnya. Ya, jadi supaya kita itu bisa menjaga kemaluan adalah dengan menutup aurat kita sesuai dengan syariat Islam. Ibu-ibu sudah ngertos nggih, auratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ya hendaknya harus dijaga. Lebih-lebih aurat yang mughalladhah tadi. Ya, harus kita jaga. Ya, karena dengan menjaga aurat, lebih-lebih kemaluan, maka insya Allah kita terhindar ya dari kejahatan kemaluan itu. Ada kajian ibu-ibu ya, mungkin sampean sampun ngertos ya, sampun pirsa ya. Ada kajian di medsos, seorang perempuan berjalan di jalan yang banyak orang ya, itu dalam keadaan pakaian yang seksi. Wah, gemulai seksi gitu ya. Ada yang terbuka sininya, ada yang terbuka situnya. Ya, kaum perempuan kan memang menonjol ya. Enggak dibuka saja sudah menonjol, apalagi ada yang dibuka. Apalagi yang dibuka sedikit-sedikit ya. Buka kok sedikit-sedikit ya. Ya. Itu banyak sekali orang yang menggoda. Sweet ya, kemudian Mbak mau kemana Mbak ya. Itu terjadi betul-betul ya. Ada kajian perempuan itu pakai pakaian seksi berjalan di tempat umum ya, itu banyak sekali para penggodanya. Kemudian perempuan yang sama memakai jilbab, memakai kerudung, memakai pokoknya yang tertutup, berjalan di tempat yang sama, tidak ada orang yang menggoda. Jadi menutup aurat ya, itu terhindar ya, menghindarkan kita dari apa? Godaan-godaan, dari menggoda dan dari digoda. Gitu. Dari menggoda, karena kalau tidak tutup aurat itu berarti dia menggoda. Ya. Jadi itu ya, hendaknya kita menutup aurat kita. Yang kedua, untuk menjaga kemaluan itu adalah dengan menundukkan pandangan. Ya, itulah sebabnya ya di dalam Al-Quran tadi surat An-Nur Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman di kalangan kaum laki-laki, hendaknya mereka itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ternyata ada hubungan yang sangat erat antara menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi kalau kita pandai-pandai menahan, menundukkan pandangan, insya Allah Allah akan mempermudah untuk kita menjaga kemaluan kita. Tapi kalau kita mengumbar mata kita, ya, kita umbar mata kita, maka kita akan sulit untuk menjaga kemaluan, ya, karena memang kita itu tertarik kepada lawan jenis. Ini kalau orang normal, ya, itu kan karena pandangan, gitu. Pertama kan adalah memandang dulu, ya. Makanya disebut an-nadratu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah anak panah
dari anak panah iblis. Iblis itu menggoda kita dengan pandangan, ya. Maka hendaknya kita bisa menjaga pandangan kita supaya kita bisa menjaga kemaluan kita. Dan ini bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga demikian. Ada cerita aneh ibu-ibu, ada cerita aneh sekali. Pada suatu hari, ya, Nabi bersama salah seorang istrinya, kalau tidak salah Aisyah, ya, Aisyah. Kemudian ada seorang buta itu datang masuk berkunjung kepada Nabi. Waktu itu Aisyah masih buka kerudung, ya, tidak memakai kerudung. Kemudian Nabi ketika ada seorang sahabat datang, padahal dia adalah orang buta, ya. Kalau tidak salah namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Pokoknya sahabat yang buta datang berkunjung kepada Nabi. Aisyah bersama Nabi, Aisyah masih tidak berkerudungan. Maka Nabi memerintahkan, wahai Aisyah, pakailah kerudung, tutuplah aurat, ini ada tamu datang. Aisyah tersenyum, ya Rasulullah, bukankah dia buta? Saya pakai kerudung atau tidak pakai kerudung, apa dia tahu? Orang buta kok, ya. Apa jawab Nabi? Apakah kamu juga buta, wahai Aisyah? Apakah mata kamu juga buta, wahai Aisyah? Ya, itu jawaban Nabi. Artinya tetap, ya, walaupun tamunya buta, tidak bisa melihat apa-apa yang di depannya, ya. Tapi kan kita yang di depannya itu enggak buta, ya. Jadi tetap Aisyah disuruh pakai kerudung walaupun menemui tamu yang buta. Ya. Ya, jadi intinya ibu-ibu yang saya hormati adalah untuk menjaga pandangan. Ya. Kita harus menjaga pandangan supaya bisa kita menjaga kemaluan. Kemudian hendaknya kita ini supaya kita terhindar dan bisa menjaga kemaluan, ya, adalah hendaknya kita menjaga tangan kita, ya, dari melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kemaluan kita. Menjaga hidung kita dari wangi-wangian yang, ya, sebenarnya tidak halal, yang merangsang, ya. Ibu-ibu perlu sadari, ya, bahwasanya hidungnya orang laki-laki itu sangat sensitif, ya. Begitu melihat dan mencium seorang perempuan itu, ya, ada seorang perempuan baunya wangi, maka dia akan fly. Pikirannya melayang-layang. Oleh karena itulah di dalam Islam seorang perempuan itu keluar rumah dilarang memakai minyak wangi, karena itu akan mengganggu hidungnya. Bukan hidung belang saja, semua hidung laki-laki, ya, kalau tercium bau wangi dari tubuh seorang perempuan itu akan membuat dia akan terangsang, ya. Maka ibu-ibu harus sadari itu, ya. Jadi jangan sampai keluar rumah itu memakai minyak wangi, apalagi minyak wangi yang, ya, sedap-sedap itu, ya, ada alkoholnya dan seterusnya, itu yang enak sekali, itu membuat seseorang itu jadi terangsang. Ya. Kalau mau pakai minyak wangi juga, pakailah ketika di dalam rumah, wabil khusus di dalam kamar bersama pasangan ibu-ibu sekalian. Ya. Jangan justru di dalam kamar memakai minyak kapak, minyak tawon. Aduh, bapaknya pusing. Ya. Kalau masuk kamar pakai minyak kapak, seakan-akan bapak mau di kapak-kapak. Ya. Pakai minyak tawon, ya, seakan-akan bapak mau dientut, ya, oleh tawon-tawon itu. Tapi kalau keluar rumah, terutama mau jagong, pakai minyak wangi yang bagus-bagus, ya, yang wangi sekali. Dibalik, ya, kalau mau jagong pakai minyak kapak.
minyak tawon. Kalau ke kamar pakai minyak wangi. Jangan kebalik nggih. Itulah sebabnya ibu-ibu yang saya hormati, terutama bapak-bapak yang kerjanya di kantor. Setiap ke kantor itu bapak-bapak mencium teman sekantornya itu wangi-wangi. Begitu pulang mencium ibu bau bawang, bau terasi, bau sambal, ya, sampai dia jadi tidak betah di rumah. Jadi makanya bapak-bapak itu sukanya adalah di kantor, tidak di rumah. Karena yang wangi-wangi adalah di kantor. Jadi ini kan kebalik-balik. Makanya ibu jangan kalah dengan orang sekantor, ya. Sekantornya bapak harus lebih wangi dari mereka, ya. Jadi kemudian selanjutnya supaya kita bisa menjaga kemaluan adalah ini penting sekali, tidak khalwah, tidak berdua-duaan. Itu sangat penting sekali. Jadi kalau bisa mau menjaga kemaluan, jangan pernah berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram kita. Kalau ada harimau, lebih baik ibu-ibu berdua-duaan dengan harimau daripada berdua-duaan dengan singa laki-laki yang bisa menerkam sewaktu-waktu. Nggih napa nggih? Ya, dengan harimau saja. Ya. Jadi jangan pernah khalwah. Khalwah itu di dalam hadis disebutkan la yahluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya tidak berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan. Jadi kalau panjenengan ingin lihat syaitan berdua-dualah dengan pacarnya, ya, di tempat-tempat yang gelap-gelap, di tempat yang sepi, ya, di kuburan. Itulah akibatnya, ya. Sudah terlampau banyak contoh, ya, di dunia ini orang berdua-duaan akhirnya apa? Ya sudah terjerumuslah ke lembah kehinaan, ya. Jadi jangan pernah berdua-duaan. Saya sebagai dosen, ya, kadang-kadang kedatangan mahasiswi yang nyun sewu lebih muda dari ibu-ibu, lebih cantik, ya, lebih kenceng-kenceng, ya. Maka pintu kantor saya tidak boleh ditutup, ya. Saya buka gitu biar nggak fitnah, gitu. Karena mahasiswi kan sudah dewasa, ya kan, udah cantik-cantik, bisa berhias, ya. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi harus dibuka, ya. Kita punya kantor, ya, makanya harus dibuka supaya tidak fitnah, tidak tadi setan yang ketiga tadi. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang saya hormati, adalah, ya, supaya kita bisa menjaga menjaga kemaluan, hendaknya kita menikah, ya. Perintah untuk menikah ini adalah kepada mereka yang belum pernah menikah dan yang sudah bubar pernikahannya, ya, bubar karena kematian atau bubar karena perceraian. Jadi di dalam Islam itu tidak dianjurkan status janda dan duda itu dibawa sampai mati, tidak dianjurkan. Nyun sewu, ibu-ibu yang sudah menjanda baik karena perceraian atau karena kematian itu, ya, kalau ada orang meminang, ya, dan sesuai dengan ibu-ibu, kenapa harus ditolak? Ya, ya, kenapa harus ditolak? Ya. Jadi kalau ada yang meminang, ya sudah,
teruskan saja, karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang belum pernah menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda dan juga pemudi, kita, wahai para pemuda dan pemudi, barang siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan untuk menikah, maka segeralah menikah. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Hadisnya jelas sekali menunjukkan bahwasanya karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ada sebuah hadis lagi, ibu-ibu, kalau kamu melihat seorang perempuan yang menarik hatimu, maka segera datanglah kepada istrimu, karena apa yang ada pada dia ada pada istrimu. Jadi nyuwun sewu, kalau nanti bapak-bapak tiba-tiba pulang dari kantor atau dari mana saja minta jatah, jangan ditolak, ibu-ibu. Kalau ditolak ini bahaya besar. Mungkin dia melihat perempuan yang lebih cantik, lebih seksi, lebih baheno dari ibu. Untuk menenteramkan hatinya, menenteramkan hawa nafsunya, kemudian minta jatah, ibu malah menolak. Oh, pergi pulang-pulang minta. Ya, dilayani dengan sebaik-baiknya, mungkin dia itu begitu. Ya, jadi janganlah sering-sering menolak, ya, ibu-ibu. Ya, itu adalah haknya suami. Ya, sehingga seperti tadi. Jadi di dalam hadis tadi menyatakan, ya, wahai para pemuda, wahai para pemudi, apabila kamu sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, segeralah menikah. Karena menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Karena apa yang ada pada perempuan manapun itu kan ada pada istrinya, gitu. Ya mungkin beda-sidik. Ya, tetapi kan semuanya sama seperti itu. Ya, jadi hendaknya, ya, menikah. Wa malam yastati, barang siapa yang tidak mampu, nah ini tadi yang mampu segera menikah. Barang siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Ya, jadi apa itu? Ini solusi dari Nabi untuk orang yang mau menikah tapi nggak mampu. Dia mau sebenarnya tapi nggak mampu. Sedang kuliah, sedang bekerja, sedang tugas, sedang pokoknya macam-macam lah penghalang membuat dia tidak mampu untuk menikah, ya, maka hendaknya dia banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah obat bagi orang yang pengen menikah tapi belum mampu. Ya, obatnya adalah puasa. Tapi sudah dikasih obat nggak mau minum, ya, nafsunya besar tapi nggak mau puasa, nggak mampu menikah. Nafsunya besar tapi nggak mau puasa, ya udah rasakan sendiri akibatnya. Jadi demikianlah ibu-ibu yang saya muliakan, yang dapat saya sampaikan. Tadi kita telah mempelajari 3 hal. Yang pertama, apakah maksudnya menjaga kemaluan? Mengapa kita harus menjaga kemaluan? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga kemaluan kita supaya kita selamat, ya, di dunia dan di akhirat, dan supaya kita mendapatkan jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjaminkan untukku bisa menjaga apa yang ada di antara 2 kumis dan janggutnya, maksudnya mulut, dan apa yang ada di antara 2 kaki atau 2 pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga kemaluan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin.